Pemirsa, lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Andika Mahesa yang sering disebut Babang Tampan muncul kembali dengan seorang perempuan cantik yang diketahui seorang pedangdut bernama Libby. Bersama Libby, Andika mengaku tengah menggarap proyek duet. Alih-alih berduet, di belakang layar Libby disebut-sebut kekasih baru Andika. Lekat dengan julukan artis settingan, pertanyaan pun muncul. Benarkah Libby pacar betulan atau pacar settingan Andika demi mendongkrak kembali eksistensinya? Jadi Libby ini gimana ya, kenal udah kayak adek gitu, makin deket ya, nggak tahu namanya makin deket kan, sah-sah aja itu mah. Sekarang kan jadi adek, besok jadi tetap jadi adek kan, kita nggak tahu. Cuman kalau masalah ke depan nanti ya lihat aja nanti, kita kan nggak tahu. Kadang kan Tuhan ini ngasih berikutnya misteri kan. Kemarin adalah history, hari ini anugerah, ke depan misteri nggak tahu gitu. Jadi kita ngejalanin project ini ya profesional aja, lip-slip ya nyelip-dikit nggak apa-apa ya. Ketika aku punya abang yang benar-benar buat aku kagumin. Kemudian ini juga tantangan buat aku, genre dangdut. Terus abang juga belum pernah nyanyi lagu dangdut ini. Terus abang support banget, ya udah kenapa enggak gitu kan. Dan hasilnya positif, aku apresiasikan. Hari ini kebetulan rilis singlenya Ade Libby, saya cuman sebatas mengantarkan sampai tempatnya. Mudah-mudahan jembatan ini menjadi jembatan yang panjang atau menjadi tol buat perjalanan Libby menuju ke depan, menuju kesuksesan. Mudah-mudahan lagunya sih diterima masyarakat, itu yang penting. Amin. Lagunya Janji Babang gitu kan, tapi bukan khusus untuk Babang. Tadi aku bilang bisa inspirasi buat semua orang bahwa di pandemi ini mungkin seorang pasangan melihat pengangguran, suami pengangguran gitu, atau pasangan pengangguran, tapi ternyata itu hanya pikiran negatif. Nggak nganggur loh, nggak. Abang udah beliin make up nih. Cantik ya, cantik. Tinggal rumah sama mobil dulu. Itu yang berat. Ya, bukan rahasia, meski Andika termasuk musisi yang berpenampilan biasa saja, ia punya pesona yang luar biasa terutama dalam hal menggait hati wanita. Hal inilah yang juga membuat dirinya mendapat julukan Babang Tampan. Dari kisah asmara panjangnya, diketahui Andika sudah pernah menikah sebanyak 4 kali, yaitu dengan Ade Bunganari, Anggi April Lestari, Nadine, dan Hairunisa. Belum lagi mantan-mantan kekasihnya yang tak terhitung jumlahnya. Lalu apa tanggapan Andika terkait dirinya yang kabarnya tengah dijodoh-jodohkan dengan Libby, teman duet barunya itu? Benarkah Andika tak menampik perihal benih cinta yang mungkin saja muncul? Dijodohin sama Libby, jadi gini, Libby adalah adek gitu. Jadi sekarang ya, nggak tahu ke depan gitu. Toh adek jadi jodoh gue, itu kan bukan rencana gue, rencana Allah kan gitu loh. Jadi kalau besok-besok gue bakalan jodoh sama dia, gue nggak tahu. Dia aja ngelihat gue kadang-kadang muntah. Gue punya kakak kayak ini muntah gitu. Gitu. Kalau masalah gosip-gosip gue yang berkembang ya biasa lah itu mah. Seru-seruan aja, biar diorang seru aja. Kalau diorang seru, jadi ladang pahala buat gue kan gitu. Mantan vokalis Kangen Band ini memang tak menampik soal Libby yang punya daya tarik tersendiri. Namun jika mengingat stempel pada diri Andika yang sering terjebak dalam cinta settingan, benarkah kali ini Andika memilih untuk tak merencanakan atau menyeting apapun terkait asmaranya dengan Libby? Sampai saat ini masih gue anggap dia adik gue. Kalau masalah ke depan ya insya Allah lah ya. Lagi dekat sama Libby kebetulan. Iya. Jadi curhatnya sama dia, kalau dia galau, gue galau, sering curhat gitu. Bukan masalah takut atau tidak takut, tapi hasil karya yang terbaik, niat terbaik aku aplikasikan dan insya Allah hasilnya baik, itu bisa ditonton. Kalau dengar sebelum-sebelumnya kan mungkin ya yang settingan lah, yang ini bedanya di sini kan abang duet sama adiknya dan itu pun genrenya dangdut dong. Dimana selama ini kan settingannya bukan abang bernyanyi, tapi di sini benar-benar kualitas abang aku dikeluarin bahwa dia juga bisa tantangan ke genre dangdutnya. Kalau abang tuh apapun itu, ketika orang sibuk mikirin hati dan lain-lain, kita mikirin duit. Karena yang dicari memang cuan, perut kan, dan duit untuk perut gitu aja sih. Kalau masalah hater mah, ya hater itu nggak ada yang kaya nggak hater itu pasti. Iya, pasti caranya halal ya bang. Hater itu nggak lebih dari kita, nggak lebih baik. Kalau gue berpikirnya gini, gue nonton TV nih, salah satu stasiun TV ada beberapa channel. Kalau gue nggak suka pasti gue ganti.
Ya, pernah jatuh bangun urusan perempuan tak menampik membuat Andika juga kehabisan materi. Terlebih di masa pandemi ini, Andika mengaku perekonomiannya menurun drastis. Bahkan Andika harus rela menjual mobilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Gue jual mobil sih sebenarnya karena mobilnya apa ya? Mobil kan 3, maksudnya parkirnya juga agak susah. Terus keluarga tuh bilang, lo sendirian terus mobilnya banyak amat gitu. Maksudnya jualah 1 gitu, biar nggak sayang gitu, kena hujan, kena angin malam gitu kan warna. Tapi akhirnya yang 1 gue jual buat tambah-tambahan pandemi juga kali ya, gitu, tambah-tambah susu anak-anaknya. Fortuner. Dijual laku berapa? Laku 200 berapa? 96 nih, kayaknya hampir 300 nih. Separuh buat kehidupan gua sama anak-anak, separuh buat anak yatim. Efeknya emang banyak ya gitu loh. Pendapatan gua itu sebulan bisa hampir 200. Tiba-tiba sekarang bener-bener yang harus dapatnya nggak jelas. Kadang sebulan nggak dapat sama sekali gitu loh. Ya gimana? Artis nggak boleh manggung. Bingung. Jadi ada pekerjaan syuting di Jakarta, cuman emang takut juga untuk berangkat gitu loh, masih parno gitu. Job berkurang akibat COVID-19 tak membuat Andika kehabisan akal. Demi menyambung hidup, bisnis apapun rela digelutinya. Andika rela jika untuk modal, barang kesayangannya pun harus dijual. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anak. Gua sih sekarang apa aja gue lakuin. Gua mau bisnis yang lagi viral nih sekarang, ikan cupang kan. Gua mau bisnis cupang yang Blue Brim, terus beras lagi drop ya gitu. Jadi gue sih berharapnya kenapa beberapa barang kesayangan gue jual. Yang penting rumah yatim yang gue buat bisa makan anak-anaknya. Karena kalau mikirin perut gue sendiri, gue rasa gue bisa makan mikirin sendiri. Gue pulang aja tempat nyokap makan kan gitu. Cuman gue berpikirkan ada sebagian hak yang bukan punya gue gitu loh. Gue punya rumah yatim gitu, gue harus tanggung jawab itu gitu. Dan gue juga nggak minta bantuan pemerintah kan, karena emang bener-bener dari hati sendiri gitu. Yang tadinya ngirimnya 10 karung mulai berkurang 8, 7, 5 sekarang gitu ya. Mudah-mudahan jangan lagi lah gitu. Maksudnya perut kita yang kenyang, orang juga harus kenyang gitu.